Saat itu aku berkata pada diriku sendiri, demi Jing Feng dan Lang Qing, aku harus sembuh dari penyakit ini. Harus sembuh total. Agar tidak melihat halusinasi lagi. Agar orang percaya pada perkataanku. Nanti aku akan menyerahkan diri mengaku membunuh Mayong. Dan akan memberitahu polisi semua yang aku tahu. Kak Xin kebetulan sekali. Kenapa datang menemui putriku? Universitas mengadakan seminar mengundangku untuk berbicara. Benarkah? Menulis buku harian. Dokter Pan yang mengajarimu. Aku ganti psikiater baru. Aku tak mau dengar pendapatmu lagi, Dr. Wei. Dokter Pan adalah seniorku. Dia sebelumnya meminta rekam medis mudaiku. Itu wajar. Dia baru saja menerima tawaran dari New York. Menjadi dosen tamu di sebuah universitas. Kamu tahu tidak? Aku yang merekomendasikannya. Karena aku sibuk harus tinggal di sini merawat pasien. Terutama kamu dan Lang Qing. Jadi Dokter Pan memintaku melanjutkan perawatanmu. Kamu tahu tidak? Kupikir nanti penyakitku sudah sembuh. Bagaimana? Belakangan ini masih melihat halusinasi. Kamu sengaja menyuruhku untuk tidak melihat ke samping di ruang interogasi itu. Jangan memikirkan halusinasi itu. Kamu sengaja ingin membuatku kambuh. Aku ingin sembuh dari penyakitku. Jadi aku browsing banyak informasi di internet. Kamu sengaja membimbing alam bawah sadarku. Seperti yang dikatakan beberapa orang. Jangan sekali-kali memikirkan gajah merah muda itu. Tapi malah terus memikirkannya. Tapi sekarang aku menyuruhmu untuk tidak memikirkan. Wanita bangsawan yang memakai sepatu hak tinggi hitam itu. Apakah kamu akan melihatnya? Kenapa melihat mereka lagi? Obat yang kuberikan tidak ada masalah kan? Halusinasi yang kamu katakan sudah lama tidak kulihat. Aku punya dukungan keluarga. Penyakitku pasti akan sembuh. Dr. Wei, aku agak penasaran. Kamu tidak pernah membicarakan keluargamu. Kamu tidak punya keluarga ya? Dia sudah pergi. Kamu sering mengganggu kami, karena kamu iri aku punya keluarga yang bahagia. Dan kamu tidak punya kan? Penderita gangguan kepribadian disosiatif memiliki kepribadian ganda. Berbagi satu tubuh. Tidak hanya mengganggu kehidupan dan pikiran kepribadian utama, tapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Jika ingin menyelesaikan masalah ini, bisa menggunakan integration, yaitu integrasi kepribadian. Perlahan mencoba hidup berdampingan dengan kepribadian lain. Atau menggunakan metode fusion. Perlahan menyatukan kepribadian yang berbeda menjadi satu. Sebenarnya ada satu arah pengobatan lagi. Atau seharusnya tidak disebut pengobatan, tapi solusi. Ini cukup kontroversial, yaitu menghilangkan kepribadian ini. Membuat kepribadian ini lenyap tidak muncul lagi. Beberapa ahli menganggap ini sebagai pembunuhan kepribadian. Coba pikirkan, jika kamu membunuh satu kepribadian, sama seperti membunuh satu orang, tapi bahkan mayatnya tidak bisa ditemukan. Apakah ini bisa disebut kejahatan sempurna? Kamu ingat tempat ini? Aku ingat. Ini tempat kita pertama kali bertemu. Kamu bilang ke Jing Feng, sering-seringlah melihat dirimu di cermin. Maka kepribadian lain bisa keluar. Aku tahu kamu sangat ingin keluar. Kamu tahu kenapa kamu tidak bisa keluar? Karena belakangan ini Jing Feng tidak melihat cermin. Dia membuang semua barangmu. Lalu menggunakan kehendak terkuatnya untuk mencegahmu keluar. Seolah kamu tidak pernah ada di dunia ini. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan padanya? Bukan aku tapi kamu. Malam petir itu kamu hampir membuat yang Bixin gila.
Bagaimana keadaan ibuku? Dia bukan ibumu. Langking juga bukan adikmu. Keluarga ini tidak pernah menjadi milikmu. Jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Kamu selalu ingin menggantikan Ye Jingfeng. Ingin merebut keluarganya. Benar, aku tidak pernah menyakiti mereka. Kamu pernah. Karena kamu akan membuat orang lain kehilangan anak dan kakak. Karena kehadiranmu yang bikin menjadi gila. Kamulah yang membuatnya seperti ini. Orang normal apapun yang kulakukan tidak akan membuatnya gila. Pasti ada masalah dalam dirinya. Dan masalah itu adalah kamu. Suji. Kamu mungkin sudah muncul sebelum Jingfeng berusia 14 tahun. Kalian sering berganti-ganti. Membuat yang bikin bingung. Sangat kacau sehingga dia menjadi skizofrenia. Tidak mungkin aku ingat jelas sup beracun itu. Jingfeng sangat takut dia tidak tahan aku baru muncul. Kamu yakin ingatanmu tidak salah? Aku tanya kamu. Di sini ada banyak. Mana yang benar-benar kamu? Kamu hanya bayangan. Bukan orang yang nyata. Kamu hanya kepribadian. Kamu tidak lengkap. Jadi ingatanmu mungkin juga tidak lengkap. Kamu tidak akan ingat kapan kamu menyakiti yang bikin. Disosiasi adalah penyakit. Kamu adalah penyakit, tidak ada yang mau. Suji, dengarkan baik-baik. Kamu pergi akan lebih baik untuk semua orang. Aku pergi hanya akan menguntungkanmu. Karena aku tahu terlalu banyak rahasiamu. Jangan lagi menguasai tubuhku. Suji. Terima kasih sudah menemani aku selama ini. Sudah melakukan banyak hal untukku, tapi demi mama. Maaf, kamu harus pergi. Wei Ruijie, jangan bicara lagi. Pergilah, kamu akan selalu saudara baikku. Selamat tinggal. Kamu pernah rela mati. Hanya untuk menemukannya. Aku tahu betapa sedihnya hatimu. Dulu karena ada dia. Aku tidak merasa kesepian lagi. Sekarang di dunia ini. Hanya tinggal aku sendiri. Apa kamu punya sesuatu ingin kukatakan padaku? Maaf.